Baik, Iya, Syekh. Masya Allah. Tafadhol, Syekh. Ahsanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir. والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جبلنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar di buku Safinatun Najah sampai hari ini kita di bab zakat harta berniagaan itu urut tijarah itu. Coba saya kirim Ustazah, saya kirim ke grup, bisa lihat biar bantu saya baca. Iya, Syekh. Saya zakat apa namanya apa ini? Dan saya barusan Pernia- kirim terakhir. iya. Perniagaan. Perniagaan, Syekh. Ini urut tijarah. Perniagaan. Ini urut tijarah namanya seperti itu. Iya. Bukan itu namanya usaha ya kan? Tijarah. Enggak atau Iya, beda? perniagaan usaha ya, ya, Syekh. Perniagaan. Oke. Perdagangan juga bisa, Syekh. Iya, itu saja. Perdagangan. Ini kenapa baru hari ini dengar baca ini? Jadi bingung. Yang saya Sama, Syekh. Itu bahasa resminya, Syekh. Bahasa ini. resminya perniagaan gitu, Syekh. Oh ya, oke. Tijarah, usaha, sama tadi bilang apa? Perdagangan. Niaga. Perdagangan dan niaga, Syekh. Oke. Ala kulli hal. Ini باختصار syadid, ini dalilnya dari mana itu? Kemarin tadi saya baca hadis, dari mana itu dalilnya? La ilaha illallah. Itu ada hadis dari Rasulullah SAW di setiap yang kita miliki jual, untuk jual beli harus bayar zakat. Ini namanya urud tijarah. Juga masuk juga apa namanya ini? Yang kemarin bayar wajib zakat, seperti korma, seperti emas, seperti apalagi unta, atau kambing, atau macamnya yang kemarin kita belajar itu wajib zakat. Ada zakat yang kedua, kalau dia jadikan untuk jual beli. Ini yang kemarin kita bilang dia punya kambing 40, tapi miliknya sendiri, tidak mau jual beli. Itu kalau dia butuh uang jual. Beda sama yang jual beli. Ini 50 hari ini mungkin jual 50, besok jual 50 lagi, beli 100, jual 50. Itu jadi tidak bisa bilang apa namanya ini 1 tahun, karena di dalam 1 tahun dia jual 50 berkali-kali. Ini sekarang bayar zakatnya. Tentang perdagangan ini yang kita bilang, atau zakatnya kambing yang kemarin bilang. Ya, nanti kita belajar di bab ini. Hari ini faslun fi syurut wujub zakat amwal tijarah. Seperti kemarin kita belajar setiap yang kemarin kita sebut itu wajib zakat, itu harus ada syarat-syarat. Kalau syaratnya sudah full atau penuhi syarat tersebut, bayar zakat. Kalau tidak ada syarat atau tidak lengkap, ya jadi tidak wajib zakat. Di sini juga, tapi harus kita tahu apa itu at-tijarah. At-tijarah taqlibul mal li gharadil ribh. Taqlibul mal. Apa itu taqlib? Bilang apa taqlib? Taqlib dalam bahasa Arab itu bolak-balik. Bolak-balik tapi biar dapat keuntungan. Ini maksudnya taqlibul mal li gharadil ribh. Bukan maksudnya goreng ya kan? Bolak-balik enggak. Ini biar cari keuntungan. Masuk juga sekarang orang yang namanya apa bahasa Indonesia bilang apa? Money changer.
Itu tidak ada yang jual beli. Uang aja. Kamu kasih 100 rupiah, dolar, ya balikin rupiah sekian. Ini bagaimana? Juga ini masuk. Karena maksudnya dari usaha tersebut atau perdagangan tersebut dapat keuntungan. Dia beli dari kamu atau kasih harga 100 dolar kamu sekian, jual sekian, dapat tambahan, ada tambahan. Itu yang masuk. Sampai ulama bilang walau orangnya jual tanah. Dia jual tanah, dapat keuntungan setiap hari jadi jual setiap hari terus. Itu wajib zakat. Syekh enggak ada zakat ini enggak. Zakatnya sekarang karena dia lagi atau dapat keuntungan dari usaha atau perdagangannya atau tijarahnya. Jangan tidak lihat macamnya apa. Kecuali kalau haram. Ini masalah lain. Kalau haram sudah tidak boleh aslinya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau halal, semuanya halal, ya silakan. Ini sekarang lihat elektronik itu seperti apa? HP. Itu memori, charger, atau macamnya itu semuanya. Kalau buka toko seperti itu, bayar zakat. Tapi kapan? Setelah 1 tahun. Juga ya 1 tahun itu pasti ada syarat yang kita sekarang hari ini mau belajar. Syurut wajib zakat amwal tijarah wahiyah. Yang pertama tijarah itu taqlibul mal li gharadhir ribh. Li gharadhir ribh. Kaunaha urudan. Kaunaha syarat yang pertama apa itu? Urud. Artinya apa Ustazah Herman? Herma, di mana pergi Herma? Herma lagi masak. Enggak, saya habis dari belakang. Ya, Bang Syekh. Coba baca yang tadi saya kirim di foto. Yang halaman pertama ya, Syekh. Yang tadi pertama ya betul, karena yang kedua saya bahasa Arab, yang pertama aja. Keterangannya atau ininya, Syekh? 7 syarat. Ya dari atas, perdagangan adalah ya. Salah. Berdagang adalah memutar harta benda untuk mendapat keuntungan. Memutar harta benda biar dapat apa? Mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan. Memutar ini. Artinya tidak taruh uangnya di lemari atau di rekni atau ya, terus Syekh itu kalau di lemari rekni bagaimana? Kita balik ke masalah kemarin yang kita bilang. Kalau kamu punya seperti harga 90 atau 80 sekian yang kemarin kita jelasin emas harus bayar. Tapi ini saya masih punya 50 aja Syekh, 50 juta. Ini belum harga 80. Taruh di rekni dari tahun kemarin sampai sekarang tidak tambah, tidak kurang. Tidak ada zakat sampai dia nisab. Tapi di sini enggak, dia mulai seperti tadi bilang dia buka toko atau usaha atau perdagangan itu mulai dari 25 atau 20 juta aja bilang 20 juta. Terus tapi tahun ini Masya Allah dapat keuntungan sampai 70 juta. Sekarang jadi 70. Belum, masih di bawah harga nisab yang kemarin kita bilang nisab. Masih di bawah nisab. Waktu dia masuk nisab, karena ini lihat mulai dari kapan? Mulai dari 20. Tahun ini sudah 70. Tahun yang berikutnya sudah di tengahnya kita bilang dapat keuntungan sampai dia nisab. Kita hitung dari kapan mulai nisab, ini sekarang bilang bayar zakat. Tapi sebelumnya belum. Sebelumnya belum bayar karena masih di sini ada syarat nisab. Coba lihat lanjut. Bagi orang yang berdagang, diwajibkan kepadanya berzakat dengan 7 syarat. Ini lihat harus 7 syarat ini harus ada. Kalau tidak ada, tidak wajib. Ini syarat-syarat Rasulullah tidak bilang syarat ini. Enggak, ini fahaman ulama dari kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Syarat yang pertama. 1. Agar yang diputar dan diperdagangkan adalah benda-benda, bukan mata uang. Bukan mata uang. Ini untuk perdagangan.
Artinya kalau saya beli sesuatu yang mungkin kita bilang mahal ini, mungkin saya kasih contoh laptop, beli taruh di rumah atau HP sudah nisabnya itu tidak masuk atau belum sampai ke nisab. Ini sekarang kita bilang enggak, tidak ada zakat karena dia tidak taruh untuk jual beli, taruh di rumah aja. Terus yang kedua, Adanya niat untuk berdagang. nah ini lihat untuk berdagang. Kadang-kadang ini beli 20 atau 50 HP ya, bilang HP. Tapi mau bagi-bagi hadiah ke keluarganya, istrinya, anaknya, saudara. Ya mungkin bilang nggak ada seperti itu sampai beli 20. Tapi kalau bilang ini beli biar mau bawa. Ini kalau kasih contoh fulan lagi kerja di tempat lain di luar Indonesia. Ya, ketemu berapa HP atau macam mungkin bilang hadiah. Dia beli tapi tidak mau usaha, dia mau bawa hadiah ke rumah. Ini berarti bukan maksudnya tijarah, perdagangan. Tidak wajib zakat. Terus, Niat berdagang bersamaan dengan ketika memiliki barang atau ketika masih berada di tempat jual beli. itu kapan mulai niat? Dari waktu tulis. Ini beli seperti tadi bilang 100 laptop atau HP atau ini sudah harganya sudah kita bilang lebih dari nisab. Wajib zakat. Tapi waktu tulis apa berjanjian atau apa itu bahasa Indonesia bon atau apa itu untuk jual beli namanya apa Ustaz? Bon, Oh, kertas bon. bon itu. Kertas pembelian, ya. Nah, dari waktu tanda atas kertas bon tersebut niatnya ini untuk tijarah. Ini wajib zakat. Walau dia sudah berubah, setelah dia sampai rumah mereka bilang sama dia, kamu salah, kenapa beli ini? Ini sekarang bukan waktunya. Kalau mau sekarang waktu HP juga HP-nya harus yang ini. Mereka sampai dia sudah tidak jadi. Ini bukan masalah. Masalahnya waktu dia tulis minta apa, niatnya apa. Jadi harus niat kauna niat makrunah bitamalluk au fi waktu dia pegang, waktu dia sampai ke tempatnya dari orang yang jual. Atau di majelis tersebut yang tadi kita bilang kadang-kadang itu seperti sekarang jual beli yang mahal seperti rumah, mobil harus ada 2 orang, harus ada tanda tangan, harus itu namanya majlisul aqd. Seperti akad nikah ini namanya. Seperti akad nikah. Kapan majlis akad? Itu tapi jual beli ada majlis yang mereka waktu tulis. Saya jual kamu ini, dia bilang sudah ambil tuh atau sudah terima ini uang kamu, terus kasih. Sekarang ambil cara yang ma'ruf bil urfi yang mereka kenal. Bagaimana? Seperti mobil. Caranya bagaimana? Mereka kasih kunci ini. Seperti rumah. Rumah caranya bagaimana? Kasih surat sama kunci. Artinya sudah jual atau sudah milik kamu. Itu yang namanya majlisul aqdi. Walau belum kasih surat. Surat-surat. Masih minta tanda tangan dari fulan. Tapi fulan sudah masuk atau kasih kunci rumah sama pergi ke rumah bisa masuk. Sudah itu namanya majlisul aqdi. Majlisul aqdi di waktu tersebut. Namanya majlisul aqdi. Terus Barang yang diputar adalah hasil dari pembelian. Barang yang diputar adalah hasil dari membeli, bukan dari pemberian atau hasil warisan. oke, wa kaunut tamalluk bi muawadah. Itu harus hasil apa? Membeli. Dia beli atau ya. Kenapa Syekh bilang seperti itu? Harus ada ya, harus dia hasil pembelian karena maksudnya usaha dagang tadi bilang. Tapi enggak, ini ayahnya orang kaya, masya Allah sudah bagus. Setelah ayahnya keluar zakat, dia wafat. Sekarang otomatis kita tahu balik ke anaknya, istrinya, sama yang ada di apa miras itu atau waris.
Anak ini waktu dapat hasil dari ayahnya itu, mau lanjut usaha atau berdagang atau dia tidak suka hal seperti itu. Dia mau lanjut. Ini kalau ini mau lanjut berarti dari sekarang, niatnya dari sekarang. Hitung dari sekarang. Yang kemarin itu sebelum di dalam fikih atau dalam syariah, sebelum saya terima juga seluruh orang yang dapat harta dari ayah harus mereka tanya, ada hutang sama ayah saya atau tidak? Ada sudah bayar zakatnya atau tidak? Kalau ayah belum bayar zakat, berarti mereka harus, ini hutang harus bayar. Ya, setelah sudah jadi milik anaknya, sekarang anaknya bilang saya tidak suka usaha ini atau enggak mau ambil harta atau mau jual ini, biar beli lain atau mau usaha di barang yang lain. Itu masih sudah kita bilang al-haul itu atau tahun tersebut sudah putus, sudah tidak lanjut, berhenti. Setelah anak mulai baru di harta tersebut, kita bilang wajib zakat dari waktu dia mulai sendiri. Yang tadi itu kalau ada hak untuk ayah pasti dia bayar. Kalau tidak ada hak setelah mereka bayar hutang, bayar zakat, setelah mereka keluarin untuk apa itu bahasa Indonesia selama tahlil atau azab berapa hari itu, setelah keluar semuanya baru bagi-bagi kepada orang yang mustahik. Wa kaunut tamalluk bi muawadatin bai'in wa ijarin, itu baik jual beli atau ijar. Ijar itu bahasa Indonesia kontrak, ke ijarin. Wa mahrin nawabihat tijarah. Walau perempuan dapat harta waktu nikah, mahar. Dapat ya lumayan, dia bisa buka apa berdagangan itu dari harta tersebut, mahar. Di sini sedikit tapi kita bicara tentang yang kadang-kadang mereka minta ratusan juta mahar. Selain itu acara atau ini mahar 100 juta, ya ini dia bisa buka, bisa mulai apa bisnis atau tijarah, silakan, boleh. Harta dari mana? Ini mustahik hartanya karena miliknya. Oke. Kalau kaunut tamalluk, karena ini di sini kenapa dia dapat harta tersebut? Ini miliknya, dapat milik. Dari mana itu? Dari akad nikah. Zawwajtuka qabiltu bimaharin kata-kata. Ini muawadah, namanya muawadah. Seperti jual beli. Oke, wa mahrin nawabihat tijarah la irthin wa hibatin. Kalau hibah itu tidak masuk, tidak wajib zakat urud tijarah, kecuali kalau setelah dia kasih ayahnya atau saudaranya atau teman, ada yang baik kasih beliau, kasih fulan ini barang yang untuk berdagangan. Ini orangnya bagaimana? Orangnya mau lanjut. Ya, kita hitung dari sekarang, dari tahun ini. Walau tadi orangnya sudah kasih banyak. Oke. Wa kaun at-tamalluk bi muawadatin wa alla tanidha bi naqdiha alladhi tuqawwam bihi. Wa alla yanidha an-nadh min al-mata' ma tahawwala waraqan aw 'aynan ay sara dirahim wa dananir. Wa alla yanidha mal at-tijarati bi naqdihi alladhi yaqumu bihi athna' al-hawl naqisan 'an an-nisab. Itu tadi bilang wa alla yanidha malu tijara binaqdihi alladhi yuqawwam bihi athna al-haul. An-nadh itu tadi kita bilang punya 100 juta. Beli barang untuk jual beli yang seperti tadi kita bilang alat atau untuk HP itu. HP sama apa namanya ini, charger, kabel, memori, ya semuanya itu kita bilang mulai dari situ. Tapi di dalam 1 tahun seperti musibah-musibah yang kena kemarin bilang corona, sampai dia rugi atau kurang, atau
Jadi tidak boleh pergi ke sana, tidak pergi ke sini. Ini contoh kemarin ya kan, tidak pergi ke sana ke sini. Uang yang kemarin dia mulai usaha sudah jadi kumpul uang aja, tidak ada barang. Ini dalam 6 bulan, 5 bulan, jadi musibah seperti itu. Dia jual, tidak bisa beli. Ya, contoh lebih jelas. Yang sekarang seperti kita bilang orang Yaman atau yang lagi di Gaza. Perang sama Israel itu. Mereka jual yang di dalam, semuanya mungkin bilang kulkas, mungkin ini sesuai toko-toko ya kan. Itu wajib zakat. Tapi dia jual di dalam tidak ada yang masuk. Ini contoh ya. Tidak ada yang masuk barang baru. Uangnya sudah dapat di rekeningnya. Tapi tidak bisa beli karena berang. Ini lihat. 6 bulan, 3 bulan. Jadi seperti itu. Setelah dia mulai, itu hitung 1 tahun tidak jadi. Karena ada berapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 bulan. Itu yang berdagang tadi jadi uang. Beda, dia mulai uang beli barang, sudah taruh di toko mau jual. Ya, barang yang di toko itu hampir 100 juta. Oke. Tapi di dalam tahun tersebut ada yang tadi kita bilang masalah sampai kurang dari 100 itu mungkin hampir 50 juta di tangannya uang tidak bisa beli karena ada musibah atau masalah. Ini namanya nadhal mal. Jadi harta. Bukan maksudnya hilang, enggak, maksudnya sudah jual, berlaku, tapi karena dia tidak bisa gitu. Ini kalau jadi seperti ini berarti kita hitung setelah ini. Hitung 1 tahun baru dari setelah jadi seperti itu. Ya. Sampai ini bilang apa? Wa alla tanidha binaqdiha alladhi tuqawwam bihi akhir al-haul naqisatan 'anil nisab. Kecuali kalau dia yang tadi bilang mulai 100 juta. Tapi di dalam tahun tersebut ada berapa bulan uangnya itu jadi dia pegang uang 30 juta. Tapi kalau kita hitung harta semuanya sama barang yang masih ada, ya ini 100 juta. Artinya itu 30 keuntungan. Ini tetap bayar zakat. Yang penting maksudnya jangan sampai seluruh harta kurang dari nisab. Coba baca artinya. Yang nomor 5 ya, Syekh. Ya. Tidak dijual secara cuci gudang di pertengahan tahun dalam keadaan hasilnya kurang dari nisab. Dari nisab itu. Wa alla yanidba malu tijara binaqdihi alladhi yuqawwam bihi athna al-hawl. فإن نض كذلك انقطع الحول. وألا يقصدا وألا تقصد للقنية. Yang tadi kita bilang beli biar taruh di rumah. Saya mau menghiaskan rumah saya, taruh ini HP. Tidak maksudnya jual beli. Itu tidak ada zakat. Mungkin Syekh ini mubadzir, ya masalah mubadzir haram ini masalah lain. Tapi kita bilang dia beli taruh di rumah. Sudah kamu naik ke tangga ada di berapa barang yang seharus atau mungkin banyak dari satu macam. Oke, la ilaha illallah Muhammadur wa la yaqsidul qunya ay al-idkhar fi athna al-hawl. Ini syaratnya juga di dalam tahun tersebut dia beli barang biar jual beli yang tadi kita bilang. Tapi di tengahnya dia tidak jadi. Sudah bilang sudah enggak mau jual lagi. Mau berhenti. Berhenti 2 bulan, 3 bulan. Habis itu dia sadar. Kenapa saya tutup pintu rezeki ini? Saya harus lanjut lagi. Ini lihat di tangannya 2 bulan, 3 bulan dia berhenti. Niatnya sudah enggak mau lanjut perdagangan. Atau niatnya saya mau simbang uang aja, tidak perlu ini simbang sampai ini contoh kalau kita bilang kadang-kadang di waktu beran itu ada berapa orang jahat kita di Yaman sama. Jadi seperti itu. Ada berapa orang yang
ahli tijara itu kadang-kadang simpan makanan, minuman, dia lagi nunggu kalau tidak ada nanti jual di harganya lebih mahal. Itu namanya muhtakir, haram. Ini sudah haram karena melakukan seperti ini. Ini satu. Tapi tentang masalah zakat itu, sekarang dia berhenti biar, oh iya sekarang mulai berani. Setelah 2 bulan, 3 bulan harganya jadi lebih mahal juga. Saya takut miskin, enggak mau jual, biar simbang uang saya. Itu pikirannya. Masalah dia tujuannya hal yang haram, ini masalah lain. Tapi tentang masalah zakat kita bilang di sini tahunnya sudah putus, tidak nyambung 1 tahun. Kita bilang harus lanjut lagi atau harus setelah dia mulai aktif lagi, kita bilang ayo bayar zakat dari tahun yang berikutnya atau dari awal waktu yang kamu mulai lagi. فإن قصدها انقطع ولا يقطعه مجرد الاستعمال من غير قصد. Kalau dia pakai itu tidak masuk. Kalau dia pakai barang tersebut tapi masih jual beli. Ini aslinya dalam syariat tidak boleh khianat amanat itu. Dia punya kursi duduk. Taruh apa barang ini untuk jual beli. Tapi setiap hari dia pakai satu di sana, satu di sini. Dia masih baru. Masih bisa jual. Mereka tidak ada yang bilang, oh enggak ada plastiknya, saya enggak mau. Mereka tapi dia pakai ini, walau dia pakai, tapi tetap untuk jual beli harus bayar zakatnya. Coba baca, Bu. Nomor 7 ya, Syekh. Berlalunya 1 tahun dari semenjak waktu memiliki barang yang dibeli untuk dijual lagi. ومضي الحول من وقت الملك. Ini kita lihat ومضي الحول من وقت الملك. مضي الحول من وقت 1 tahun dari waktu memiliki harta itu. Ini contohnya. Mungkin kita bilang dia dapat harta dari ayahnya yang tadi bilang. Ini sekarang zakat belum karena baru dapat. Tapi dia pergi atau kenal sama satu orang, bilang sama beliau, nanti kita bagaimana kalau kita kerja dari uang tersebut, kasihan atau sayang taruh di rumah, ayo kita buka tijara atau perdagangan. Oke, siap, boleh. Beli barang, apapun yang kita bilang, apapun barang taruh. Tapi taruh di rumahnya, belum dapat toko. Belum dapat toko ya kan? 2 bulan lagi cari toko atau sudah berjanjian sama fulan di akhir bulan, oh maaf fulan enggak keluar atau tidak jadi, berarti barangnya yang tadi kita bilang di 100 juta sudah ada dari awal, sudah beli, niatnya mau jual beli yang tadi, syarat yang tadi, tapi belum dapat toko, masih di rumah juga, tidak di rumah, enggak ada yang tahu orangnya sudah jual beli, jadi belum jual. Ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru dapat toko yang luas atau yang cukup untuk berdagangannya. Jadi sekarang baru buka. Hitung zakat itu dari kapan? Dari waktu mulai miliki, waktu barang sampai rumah atau waktu dia tulis berjanjian yang tadi bilang ini jual beli. Dari waktu itu kita hitung 1 tahun. 1 tahun dari waktu itu, bukan dari waktu mulai, bukan dari waktu buka toko, enggak. Jadi hitung 1 tahun dari situ. Itu yang tadi kita bilang Allah yang idza itu di dalam 1 tahun ini tidak ada kendala yang seperti tadi bilang, itu hitung 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini di buku siapa ini bilang apa tentang ini? Al-Fiqh al-Manhaji qal الجزء الثاني الزكاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروض التجارة قال دليل وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا
Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang iman, infaklah dari baik yang kamu dapat atau keuntungan. Di sini kalau Mujahid nazalat fit tijarah. Imam Mujahid bilang ayat ini turun tentang jual beli, itu yang tadi bilang apa? Perdagangan ya. Namanya apa tadi? Perniagaan sih. Ya, saya tidak bisa ucapan itu. Kata Berdagang, dasarnya niaga, perniagaan. berniaga. Oke. Juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda fil ibili sadaqah. Di unta itu harus sedekah. Wa fil baqari sadaqah. Itu kemarin saya jelasin. Unta sama sapi. Wa fil ghanami sadaqah. Kambing juga bayar sedekah. Di riwayat yang berikutnya wa fil bazzi sadaqah. Al-bazz itu kain. Jadi sudah mungkin kita bilang Syekh itu sudah jelas kambing, sapi, unta. Tapi dalil ini Rasulullah bilang wa fil bazzi sadaqah. Baz itu baju, ini bahan baju. Dari koton atau macamnya itu alhasil ini namanya baz. Wa huwa thiyab al-mu'adda lil bai' 'inda al-bazzazin. Belum jadi kamis seperti ini, masih kain itu buti itu berapa meter, 100 meter, 18 meter, biasa itu satu rok 18 atau 21 meter, itu sudah masuk di ini yang namanya dalam bahasa Arab baz. Ulama ambil dari hal tersebut, dari Rasulullah bersabda dari baz, maksudnya itu yang untuk jual beli. Bukan yang beli untuk rumah kamu, untukmu sendiri. Saya setiap tahun pakai baju yang ini. Saya lihat bahannya apa, beli satu rok ini 18 meter. Itu bukan untuk jual beli, tidak wajib zakat. Zakat itu untuk yang harus untuk jual beli. Qala la ilaha illallah wa syurutu wujub zakat la tusbih as-sil'a al-mamluka aw at-tijarati fiha zakat illa bi syartain an yamlika bi 'aqdin fi, ini yang tadi an yanwi 'inda tamalluki al-mutajarati bihi thumma innahu bi mutahmike. Oke. Yang terakhir ini tadi kamu Syekh bilang bayar zakat. Zakatnya berapa? Rub'ul ushri. Rub'ul ushri. Berapa itu Bu Herman rub'ul ushri? 1,25. 1,5 ya. 1,5. Dua. Berapa itu bahasa Indonesia? Rub'ul ushri berapa itu? Rub'ul ushri ya, seperempat dari sepersepuluh. Berarti 2,5 ya kan Bu? Seperempat dari 10, 2,5, iya Syekh. 2,5. 2,5. Oke. Rub'ul ushri. Terus rub'ul ushri Syekh dari mana? Dari mana rub'ul ushri? Dari harta, bahasa Indonesia bilang modal ya kan Bu Hirma ya? Iya, modal Syekh. Dari modalnya atau dari keuntungan? Ya kan? Kalau kita bilang dari modalnya itu kasihan, rugi orangnya. Ya. Hitung harga modal atau hitung modalnya, terus baru di sini bilang apa? Wajib wal urud jam ard. La ilaha illallah. Fahiyya muta'alliqa bil qimah bi khilaf baqiyat al amwal. Di sini dari modal, bukan dari keuntungan. Artinya apa? Dia dapat nisab. Nisab itu yang contoh tadi kita bilang seperti harga 48 gram emas itu, kalau kita bilang kira-kira 80, itu mulai usahanya atau berdagang itu dari 84 juta. 84 juta. Setelah dia mulai sejarahnya dari hari tersebut, di harta tersebut itu sudah nisab. Jadi kita hitung akhir tahun, lihat ini berapa keuntungan, itu tidak, kita tidak masuk di keuntungan, harus langsung keluarin
2,5 dari 84. Terus Syekh ini sekarang tahun ini 84 sudah sampai jadi 100. Jadi 100 ya kan? Oke, kita bilang keluarin rub'al ushr. Tahun depan sudah, karena dia lagi jual beli, pasti keluarin lebih dari itu. Lebih berapa? Itu jangan kita bilang 84 terus tiap tahun 84. Sekarang kita lihat hartanya berapa. Jadi mungkin lipat 2 kali. 80 sama 80 berarti zakatnya lebih lagi. Harta di tahun yang berikutnya tambah lagi, semakin dia usahanya besar, zakatnya jadi besar. Kita hitung rub'ul ushri. والله أعلم. فإن ملكت بعرض قومت بنقد البلد فإذا بلغت به قومت به نصابا فالزكاة ربع عشر فهي متعلقة بالقيمة بخلاف بقية الأموال الزكية فإنها تتعلق بأعيانها كما مر. Selain apa yang kita kemarin kambing. Kambing itu kalau sudah 40 ekor. Sapi juga 30. Bukan di harganya. Mungkin ini contoh kalau kita bilang kambing itu 40 ya. Kalau kita bilang seperti itu. 40 ekor itu tidak sampai nisab emas yang tadi bilang Syekh Faisal. Kita bilang tidak masalah. Di sini ada angka ekor bukan angka uang. Hasilnya atau kalau kita jual dapat berapa? Enggak. Ada 30 ekor kambing, sudah 40 ekor kambing, kita bilang sama beliau zakat. Tapi Syekh ini belum, kasihan orang saya, kita yang orang kambing yang punya kambing itu kasihan. Lihat orang emas itu kita tunggu sampai dapat berapa. Itu aslinya zakat tentang hayawan tersebut, unta, kambing, sapi, sama selain. Tapi di tijarah enggak, harta modal. Kita lihat harta modal. Jadi contohnya lagi, saya ulang lagi. Ini fulan mulai 30 juta seperti contoh yang tadi. Tapi sampai tahun depan masih di bawah nisab. Belum. Masih di bawah nisab. Belum. Ya. Kalau kita kasih contoh yang tadi ini. Ulang lagi di contoh yang tadi 84. Fulan mulai di 20 juta tahun ini. Tahun depan ya baru 40 juta semuanya. Oke, tahun depan lagi ya baru 80. Belum 84 ya. Kita bilang sama beliau belum. Setelah dia masuk setelah 2 bulan, 3 bulan jadi 84. Sekarang bilang dari sekarang hitung 1 tahun. Yang kemarin belum keluar zakat. Tidak wajib zakat. Tapi Syekh dia mau keluarin sedekah untuk hartanya, ini masalah lain. Kita sekarang lagi bahas tentang zakat yang wajib dia keluarin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli az-zakati was-siyami wal qiyam innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.